Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksaku. Pada episode ngerujak kali ini kita ada tamu spesial yang kita hadirkan. Ini ada Bapak Bupati Kabupaten Jeneponto, Bapak Ihsan Iskandar. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua ada Kapolres Jeneponto, Bapak Yuda. Selamat datang Bapak di podcast kami. Selamat siang Pak Gajari. Ya. Dalam episode kali ini kita akan membahas terkait sinergitas antara APH dengan pemerintah daerah. Juga ini dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-61. Jadi kita akan berbincang-bincang di sini, Pak. Kita ngobrolnya santai, Pak ya. Siap. Kita ngobrol santai saja. Kami hari ini ulang tahun yang ke-61. Terima kasih sudah hadir atas kejutan-kejutannya tadi. Kira-kira Pak Bupati bagaimana yang Pak Bupati rasakan? Bagaimana sinergitas antara Kejaksaan Negeri Jeneponto dengan pemerintah daerah? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya. Baik, Bapak Gajari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio sekalian yang sama saya hormati, minal aidin wal faizin, masih suasana Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua masih sehat dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Amin. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Kejaksaan yang ke-61. Semoga dengan hari jadi Kejaksaan yang ke-61 ini, Kejaksaan Kabupaten Jeneponto khususnya yang tadinya mendapat KWBBK wajar Wilayah birokrasi bebas korupsi, dan insya Allah kita akan menuju pada WBBM, wilayah birokrasi bebas bersih melayani. Semoga ya Pak Gajari. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih atas doanya Pak dengan Bupati. semua jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, bahwa kejaksaan dengan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto adalah satu kesatuan yang seharusnya tetap bersinergi dengan baik. Hal ini sudah lama kita lakukan, mengingat Kejaksaan Negeri Jeneponto ini merupakan pengacara negara. Lebih lanjut daripada itu, beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan terus insya Allah akan dilaksanakan, bagaimana peran kejaksaan ini dalam pendampingan penyelenggaraan pemerintahan, agar pemerintahan yang kita laksanakan tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini sejak tahun 2019 sebelumnya ada program namanya TP4D. TP4D untuk daerah, Pak. Untuk daerah, karena kebijakan dari pusat yang menghapuskan, tetapi kita tetap melakukan sinergi dengan jajaran kejaksaan dengan istilah pendampingan sekarang. Dan saya sangat merasakan bahwa semua OPD telah didampingi oleh jajaran kejaksaan untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang ada di sana, sehingga alhamdulillah kelihatannya semakin tahun semua arah kebijakan khususnya penganggaran ini lebih terasa lebih tepat sasaran.
Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Kajari dengan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto yang sudah bersedia mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Jeneponto untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk terhadap berbagai kegiatan pembangunan daerah ini. Saya kira untuk sementara Pak Kajari begitu. Seperti Bapak sampaikan tadi, kita ada pendampingan memang Pak, itu namanya pendampingan hukum. Itu merupakan tugas pokok dari bidang perdata dan tata usaha negara Pak. Oh iya Pak. Jadi dia di pendampingan hukum. Pendampingan hukum itu ada 3. Yang pertama pemberian pendapat hukum, kemudian pendampingan hukum dan audit hukum Bapak. Yang sering beberapa OPD dari pemerintah kabupaten meminta pendampingan hukum ke kami Pak. Ada beberapa OPD. Kemudian ini Pak Kapolres, ya ini yang tetangga tetangga dekat itu ya. Siap Pak Kajari. Bagaimana Pak Kapolres ini sinergitas antara Kejari dengan Kapolres selama Bapak memimpin Kapolres, apakah ada kendala, ada yang masih kurang. Terima kasih ini Pak Kajari. Bagaimana Pak? Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa yang ke-61. Terima kasih Pak. Ya tadi Bapak sudah menanyakan kepada saya bagaimana hubungan selama ini antara sinergitas Polri dengan Kejaksaan. Saya memang bertemu atau menjalani Kapolres kurang lebih sudah 11 bulan di Jeneponto ini. Saya rasakan sudah mau 1 tahun. Hampir 1 tahun ini. Tapi saya sudah 3 tahun. Jadi saya sudah merasakan sangat baik hubungan selama ini terhadap kasus-kasus yang kita tangani, koordinasi dengan baik dengan Kejaksaan. Jadi apapun permasalahan yang ditangani oleh anggota sampai berkas harus bolak-balik itu demi kebaikan dalam pemberkasan, otomatis tanpanya koordinasi dengan baik tentunya kita tidak bisa menjalin hubungan sampai kegiatan prosesisia ini berjalan dengan sinergi. Tentunya kita juga Polri ingin mencontoh seperti Kejaksaan Negeri Jeneponto ini terhadap WBK Pak, karena kita lagi program juga supaya Polres juga bisa menjadikan wilayah bebas korupsi. Amin. Menuju ke WBBM juga nih Pak Kajari tentunya. Kami bantu, kita sama-sama saling mendorong ya Pak. Siap Pak Kajari. Otomatis ini bukan tujuan terakhir, tentunya kita tetap menjaga 3 pilar dari kepolisian, kejaksaan maupun dari pemerintah daerah supaya sama-sama mengawasi program-program terutama tentang hukum supaya di dalam melakukan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan tentunya apapun di dalam penerapan hukum antara solusi ataupun memang harus ada penegasan tentunya ini perlu koordinasi dengan baik supaya kita bisa menjalankan tugas peranan ini bersama-sama untuk kebaikan bersama tentunya Pak Kajari. Ya, amin. Mudah-mudahan sinergitasnya terbangun dengan baik, Pak. Amin. Dan ini juga terkait dengan pandemi Pak Bupati. Kami di Kejaksaan juga mendapat tugas untuk supaya membantu. Kita semua di pandemi ini kan harus saling bahu-membahu untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jadi kami akan berperan sesuai dengan tupoksi kami, Pak Bupati. Pak Bupati jangan ragu-ragu, sampaikan apabila ada kendala dalam terkait dengan hukumnya. Kita juga akan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pencairan anggaran. Itu kita akan selalu berkoordinasi. Mungkin Pak Bupati ada yang
mau disampaikan Iya, baik Bapak Kajari. pesan-pesannya untuk itu? Terima kasih, kemarin kami melakukan rapat melalui Zoom meeting dengan Bapak Presiden, ditindaklanjuti dengan pertemuan Bapak Gubernur terkait dengan daya serap anggaran yang ada di pemerintah daerah. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada jajaran Kejaksaan, lebih khusus kepada Bapak Kejaksaan Agung yang saya dengar langsung melalui Zoom bahwa Bapak Jaksa Agung telah menjamin kepada seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan proses anggaran ini secepat mungkin untuk mendukung pelaksanaan PPKM. Pada Bapak Kajari di daerah, tolong bantu kami agar seluruh Satgas ini dapat bertugas dengan baik, apalagi ditunjang dengan Bapak Kapolres yang senantiasa mendampingi kami di lapangan. Kepada seluruh jajaran petugas COVID, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Pak Kajari untuk menghimbau kepada seluruh jajaran Satgas dalam pelaksanaan PPKM yang kita lakukan di Jeneponto ini agar berkoordinasi dengan baik dengan Kapolres, dengan Kodim, dengan Kejaksaan. Mudah-mudahan seluruh prosedur hukum yang kita terapkan dapat kita laksanakan dan tidak bertindak kasar kepada masyarakat yang ada di daerah ini. Mudah-mudahan dengan demikian seluruh masyarakat kita patuh terhadap kesehatan, patuh terhadap hukum, sehingga insya Allah Jeneponto bebas dari COVID, ekonomi Jeneponto bangkit kembali. Dirgahayu Kejaksaan secara keseluruhan. Selamat Pak. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Kapolres bahwa harus bertindak humanis. Kira-kira Pak Kapolres bagaimana deh? Ya memang itu yang harus kita lakukan bersama. Jadi seperti kemarin ada oknum, tentunya itu sudah menjadikan contoh. Tentunya dengan suasana pandemi ini kita sama-sama 3 pilar menghimbau kepada masyarakat. Memang kita ini sudah melakukan pengamanan atau bekerja sama. Memang dampak terhadap ekonomi ataupun kesehatan ini akan menjadi titik jenuh, tetapi ini semua demi kebaikan bersama. Bagaimana kita bisa mengatur hubungan lintas sosial, apa kebutuhan ekonomi, bagaimana menjaga kesehatan terhadap masyarakat. Tentunya ini perlunya sinergitas supaya bisa, doa kita bersama mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Tetapi itu tentunya program Pak Presiden tentang vaksinasi massal, tentang bantuan-bantuan ini tentunya bisa mengena pada sasaran supaya bisa membagikan ekonomi terhadap masyarakat itu sendiri. Tentunya juga petugas tidak henti-hentinya juga menghimbau, memberi saran, memberikan edukasi kepada tempat-tempat keramaian atau ibadah ataupun hal yang memang terjadi kerumunan masyarakat supaya jangan adanya klaster, jangan adanya penularan penyakit COVID kembali. Tentunya ini semua apabila program pemerintah berjalan dengan baik, tentunya mudah-mudahan ekonomi masyarakat akan normal kembali dan kita bisa hidup lebih nyaman kembali. Tentunya Amin. Harapan kita seperti itu Pak Kajari, terima kasih. Oh iya. Jadi mudah-mudahan dengan sinergitas yang baik ini semua dapat teratasi, Pak Bupati, Pak Kapolres. Amin. Kami sesuai dengan tema HBA kami tahun ini berkarya untuk bangsa. Termasuk juga kalau di Jeneponto ini berarti kita juga berkarya untuk kabupaten ini di Jeneponto. Semoga kedepannya kejaksaan bisa lebih baik, bisa lebih diterima oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup Pak, bisa kita
memberikan yel-yel untuk kami mungkin. Bisa Pak, bisa. Gimana yel-yelnya Pak? Kejari Jeneponto yakin bisa. Kejari Jeneponto yakin bisa. Oke. 1, 2, 3. Kejari Jeneponto yakin bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang mau ditandatangan nih Bu? Aduh, tak tahu ngomong apa. Rupanya kalau live agak kaku juga. Tapi kalau udah lagi merokok